my friends, ini kalau kita lihat jam ini sudah pukul 1.30 waktu Arab Saudi. Yang lain udah pada tidur, kita masih tetap terus setia mengunjungi dapur-dapur untuk Indonesia. Saat ini kita akan mengunjungi dapurnya Miss Mary. Nah, ini Miss Mary ini salah satu dapur baru ya, yang sudah kita kontrak di tahun ini. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Nah, ini kita sudah ada di dapurnya Miss Mary. Terlihat cerah ya bangunannya. Kelihatannya ini baru dibangun. Dapur Miss Mary, kita kenalan sama chefnya di sini. Kita cari dulu ya. Wah, ini saya chefnya. Assalamualaikum. Ini chefnya, langsung aja kenalan ya. Silakan chef, kenalkan. Saya Chef Abdul Rahman dari Miss Mary Catering, dan ini owner saya Abu Anas. Nah, Masya Allah, ini kalau kita lihat dari ini kayaknya orang Sunda nih. Coba bisa ngomong Sunda sedikit? Pasti orang bisa. Saya orang Cianjur, sudah lama di sini kerja, udah 25 tahun. Pertama di Hotel Harmoni dan sekarang memegang Miss Mary untuk catering. Insya Allah menangani jemaah haji, kita akan melayani yang terbaik untuk jemaah haji. Insya Allah. Orang Sunda asli ya. Terus, jadi kan sekali lagi silakan untuk melihat semua juru masak yang menangani jemaah Indonesia, alhamdulillah semuanya orang Indonesia. Ada orang Sunda, ada orang Betawi, ya, ada orang Madura juga. Nah, nanti kita lihat. Kita lihat dulu nih. Ini adalah frozen walk-in freezer atau ruangan tempat menyimpan bahan makanan yang beku. Kita lihat. Ini khusus untuk penyimpanan bahan-bahan yang lama seperti daging, seperti bakso, ikan, udang, itu sayuran-sayuran yang vegetable yang di-frozen kan. Ini semua yang memang bahan bakunya yang memang harus di-frozen maksimal. Seperti daging, ayam dan lain-lainnya. Artinya semua bahan-bahan di sini sudah ada, sudah lengkap, mulai dari ayam, daging, ikan, kemudian sayuran-sayuran yang dibukukan di sini semuanya sudah lengkap, sudah ada untuk nanti akan diproses untuk makanan yang akan disajikan kepada jemaah Indonesia. Seperti itu. Ya betul. Nah, tadi itu ruangan beku ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam, ini mungkin ruangan groceries atau untuk menyimpan bahan makanan kering. Kita lihat. Nah, ya ini ruangannya besar, ruangannya juga bersih, pencahayaannya juga bagus ya. Silakan Chef Abdul Rahman, apa saja yang ada di dalam ruangan kering ini? Ini santan untuk Indonesia, kita bikin nasi uduk, nasi kuning kita memproduksi dengan ini santan. Ini Indomie untuk umroh. Ini semua bahan-bahan Indonesia, kacang hijau, susu, dan ini jamur juga, beras, ini kacang. Tapi di sini untuk penyimpanan karena kita ada menu Arab juga gitu ya. Menu Arabnya kita ada penyimpanan groceries-nya, ada barang-barang Arab juga seperti zaitun. Nah, ini minyak-minyak yang kita pakai untuk sehari-hari. Kita kualitasnya seperti ini. Saus tomat. Ini keju. Memang kita menyediakan masakannya kalau untuk umroh kita menu Western, Middle Eastern, Asian food dan Indonesia. Oke, nah Chef coba tunjukkan beberapa bahan pangan yang ada di Indonesia yang ada di dapur ini. Di dapur ini Bahan-bahan apa saja nih yang dari Indonesia? ya, seperti Indofood. Nah, Indofood, Asam ya. Jawa. Ini Indofood, kita lihat ya. Saus Indofood Lampung Chili Sauce, ya, ini dari Indonesia juga. Iya. Asam. Lagi Chef. Asam Nah, Jawa. ini asam Jawa. Ya, asam Jawa juga. Oh, ini di Thailand. Ini made in Thailand. Kemudian Kemiri. Ini kemiri. nah, ini kemiri. Ini kacang hijau juga ada, sebenarnya kacang hijau. Ini kecap. Nah, ini kecap dari Indonesia nih. Kita lihat. Nah, gini. Algamah sweet soy sauce atau kecap manis. Ya. Ini kalau kita lihat manufacture dari Indonesia. Nah, di bawahnya nih ada Indonesia. Ya, oke.
Ini santan dari Indonesia. Santan Sasa, produk Sasa. Nah, ini juga dari Sasa, santan bubuk. Ya, ini dari Indonesia dulu. Ya, Indonesia. Cikarang, Bekasi, dari negara kita. Untuk rempah-rempah kebanyakan kita di ruang sayur. Di perempahan. Nah, nanti kita lihat ke ruangan-ruangan yang lain. Chef. Oke. Tadi dari ruangan kering atau tempat bahan baku yang kering, selanjutnya kita lihat ada apa di sini. Nah, ruangan ini ternyata menyimpan jenis berbagai macam sayur dan buah-buahan. Silakan Chef, jelaskan Chef. Ini seperti tempe yang akan kita produksi untuk besok ya. Jadi kita udah siapkan sekarang dipotong, tapi digorengnya saat ini ya. Ini dari Indonesia juga, produk Indonesia. Nah, ini timun-timun seperti bawang, cabai, dan ini lengkuas sudah kita siapkan. Lengkuas, daun jeruk. Daun jeruk ini sayur bayam, kampung ada juga, tapi beda lagi. Ini grupnya bukan untuk jemaah haji, tapi untuk VIP. Seperti kencur, serai kita ada semua. Ini kencur, serai. Ini kita kencur. Kencur kita udah siap. Terus daun salam, serai. Ini khusus untuk yang kita gunakan sehari-hari untuk jemaah haji, barang-barangnya. Ya, ada cabai, ya. cabai. Memang itemnya ini banyak juga sih. Ini jahe juga tuh. Ini jahe, kita jahe ada dua untuk penggunaan, ada jahe fresh, ada jahe powder. Ya, nah, ini jahe yang segarnya ya. Ini segarnya. Kita tuh Oke, jadi friends, tidak usah khawatir tentang cita rasa Indonesia. Insya Allah kita akan memaksimalkan dari segi rasa yang bercita rasa Indonesia. Sekarang kita ke ruangan cooking proses ya, atau ruangan untuk memproduksi makanan. Kita lihat ya, ada beberapa ruangan. Ini ruang untuk penyimpanan dari towing ikan sama ini ikan, ayam, daging. Nah, tadi saya bilang bahwa ini ruangan towing ya. Artinya ketika dari ini langsung masuk ke sini ke suhu ruangan towing. Ini kita lihat ada beberapa jenis penggorengan udah ya. ready. Ini jenis ikan patin ya, ikan patin yang sudah dalam keadaan towing. Yang sudah siap digoreng. Oke, selanjutnya ada ruangan apa lagi? Ini towing sebelum proses untuk ya, ini juga proses ruangan towing. Dari bosan towing tapi belum maksimal ini ya, maksimal tempat tadi. Ini juga sama ruangan towing ya, memang suhunya tidak sedingin ruangan dari freezer. Ya, ini kira-kira suhunya 0 sampai 5 derajat Celcius yang di sini. Kalau suhu freezer kan selalu di atas minus 18 derajat Celcius. Kita lihat di sini ada ayam ya, ayam yang sudah dipotong-potong, kemudian ada juga file dori. Ya, ini adalah file dori. Ini ada juga untuk besok. Kalau daging cincang ya, daging cincang kita sudah disiapkan. Ini ya, daging cincang ya, daging cincang. Oke, ini saya lihat ada beberapa sayuran dari jenis eggplant atau terong. Kita lihat. Seperti kita lihat sebelumnya bahwa terong yang di Saudi ini tidak seperti terong yang di kita yang memanjang. Di Arab ini terong itu jenisnya lebih bulat dan gemuk. Siap ya? Ya, memang seperti ini kalau di Saudi. Kalau Indonesia kan kecil-kecil langsung bisa digoreng beberapa. Oke. Ya seperti inilah. Oke, nah selanjutnya ini ada ruangan untuk proses cutting vegetable atau proses pemotongan sayur-sayuran. Nah, selain sayur-sayuran di sini juga ada tempe, ya. Ini tempe, kalau dilihat tempe Malang. Ya, tempe Malang ini memang ada pabriknya. Pabriknya itu di Kota Jeddah. Ya, lihat ada Al Majroi Food. Ini pabriknya ada di Kota Jeddah. Potongan tempe. Ini tempat pemotongan Kentang. atau pengirisan kentang. Ini
jenis kentang. Dia menggunakan ini jenisnya slicing mesin atau untuk seperti grater, seperti parutan, tapi dia bentuknya mesin. Ini biasanya digunakan untuk membuat mustofa, ya, sehingga nanti potongannya itu julienne. Kita tunggu-tunggu. Ini adalah ruangan dapur utama atau istilahnya main kitchen-nya. Kebetulan sedang ada kegiatan proses memasak ya untuk jemaah haji Indonesia. Kita tanya-tanya, Chef, sedang membuat apa hari ini untuk jemaah haji sarapan pagi kita udah memasak nasi uduk dengan ayam terus ayam tepung. Kalau Arab kan kayaknya ayam terus, tapi kalau Indonesia ayam tepung atau ayam crispy. Untuk lebih jelas kita lihat cara prosesnya. Oke. Nah, ini kebetulan sedang memproses yang namanya nasi uduk. Ya, kita lihat. Ini nasi uduk, ada rempah-rempahnya juga, ya, ada daun salam, dia ada lengkuas juga ada jahe juga ada, semuanya ada, kencur juga ada. Nah, memang santan juga ada. Jadi kita buat semua bercita rasa realnya seperti yang ada di Indonesia. Ini adalah ayam tepung atau ayam crispy. Sebenarnya itu dengan mendekat ke fried kita membentuk ke fried chicken. Ini teksturnya bagus ya. Di mana jemaah haji juga mendapatkan, kalau di Indonesia mungkin seperti Kentucky Fried Chicken, seperti McDonald's segala macam. Nah, ini adalah tempat penggorengan yang begitu besar, di mana mungkin dalam satu penggorengan ini bisa menampung sekitar 100 pieces ayam sekali menggoreng itu. Api turbo. Jadi kita proses pencucian berat di sini, karena kita kan tidak disambungkan ke pantai, namun juga konfirmasi. Nanti kalau udah beres, nanti kita akan ke sana. Tapi untuk ruangannya beda lagi. Oke, tadi kita udah ke dapur utama atau ke main kitchen. Sekarang kita ke ruangan. Kebetulan ini sedang proses packing. Ini ruangan packing, kita lihat ruangannya juga terang, bersih ya. Kita lihat ada beberapa orang yang sedang proses kegiatan packing. Kebetulan ini untuk makan pagi. Nah, makan pagi. Nah, ya. Masya Allah, ini untuk para jemaah haji kita. Mereka mendapatkan sarapan paginya nasi uduk dan ayam bros. Ya, seperti ini. Nah, oke. Untuk tahun ini kita memberikan jemaah haji makan pagi itu terbagi ke beberapa jenis sarapan. Yang pertama, nanti di hari Senin jemaah haji mendapatkan nasi kuning dan telur dadar cincang. Nanti hari Selasa sarapannya itu adalah nasi uduk, orek tempe, cabai hijau. Hari Rabu itu beda lagi. Jemaah akan mendapatkan sarapan nasi goreng teri kacang. Hari Kamis beda lagi. Itu makanan nasi kuning dan orak-arik ya, orak-arik telur cabai. Nah, insya Allah besok hari Jumat ini menunya nasi uduk dan ayam bros atau ayam tepung tadi. Hari Sabtu beda lagi, itu akan mendapatkan nasi goreng dan orek tempe cabai hijau. Dan terakhir hari Minggu jemaah akan mendapatkan nasi kuning dan ayam goreng tepung. Nah, itulah berbeda ya setiap harinya. Jadi jemaah akan merasakan suatu perbedaan. Jadi tidak selalu menu-menu yang membosankan, tetapi kita buat jemaah agar dapat merasakan suatu hal yang berbeda setiap harinya. Untuk masalah pengapatan makanan, kita memang harus steril dari higienis. Seperti contoh, yang itu karyawan kita menggunakan orang-orang Mesir karena dia memang agak sedikit rapi, bersih, dan kita pakai ID juga, dia poin semua ya. Jadi kita memang menggunakan tidak sembarang orang, memang yang harus ada kapil. Terus cara ini penataan kita semua dengan benar-benar terjaga untuk kesehatannya supaya steril. Dan sesudah kita masak makanan, kita masukkan ke heater. Salah satu contoh heater atau food warmer yang sudah siap, yang nantinya mau dikirimkan ke hotel para jemaah. Nah, kita lihat ya, ini suhunya sudah mulai naik. Suhunya ada di 50 derajat Celcius dan nanti akan terus naik ke suhu 60 derajat Celcius, di mana titik amannya itu adalah 60 derajat Celcius sampai 63 derajat Celcius.
minuman yang akan dibagikan pada jemaah ya. Jadi selain mereka mendapatkan sarapan pagi, mereka juga setiap jemaah akan mendapatkan paling tidak dua mineral water itu. Kebetulan dapur Miss Mary ini para pemimpin dapurnya sudah berada langsung di dapur ini melakukan pengawasan langsung kepada stafnya, kepada karyawannya. Kita lihat. Chef, silakan. Ini siapa mereka ini nih sebetulnya nih? Ini sebenarnya owner kita, namanya Abu Iman, owner juga. Ini semua bonus owner kita, Abu Khalid owner kita, dan itu Abu ya sebagai sesepuhnya juga ownernya. Mereka alhamdulillah, saya sebagai pegawai untuk melayani jemaah haji, mereka benar-benar benar-benar merangkul jemaah Indonesia jangan sampai mereka melakukan kesalahan dalam makanan. Maka selalu mensupport untuk jemaah Indonesia pekerjaannya untuk melakukan yang terbaik, jangan sampai melakukan kesalahan. Dan alhamdulillah saya juga sebagai warga Indonesia, seolah jemaah haji itu keluarga kita juga, dan saya juga menjaga kualitas dan kuantitas yang terbaik jemaah, insyaallah. Surat ke mereka, apa kesan-pesan mereka selama melayani jemaah haji Indonesia untuk pertama kalinya? Silakan. Jemaah Indonesia ada baru datang catering Indonesian very good أحسن بعثة حج إندونيسي بعثة إندونيسي يزورون المطبخ حجاج إندونيسي أحسن بعثة إن شاء الله. Dia mengatakan orang Arab itu sangat suka, sangat senang sama orang Indonesia. Dengan jemaah catering ini, mereka sangat bangga karena waktu pertama kali perdana untuk melayani jemaah haji, tapi mereka melihat jemaah Indonesia itu benar-benar orangnya tertib, rapi, bersih, terus sopan, santun, dan mereka mungkin berpikir beda sama yang lain. Maka dia mengatakan orang Indonesia itu the best. Dengan adanya catering Miss Mary yang pertama bisa menikmati dengan memang kami sebagai karyawan melakukan pekerjaan dengan ikhlas dan penuh ikhlas, karena saya merasakan bahwa jemaah haji itu adalah orang Indonesia. Sebagai orang Indonesia saya merasakan bahwa dia keluarga saya. Jangan sampai orang Indonesia melakukan jemaah haji karena makan mereka jadi masalah dan jadi sakit. Jadi saya berpikir bagaimana supaya bisa mereka sehat, kita harus menciptakan makanan yang baik dan layak. Insya Allah Miss Mary akan melakukan seperti itu tiap tahunnya. Insya Allah. Oke, kita sudah muter-muter ngebuk-ngebuk dapur Miss Mary ya, saatnya kita berpisah dengan mereka. Saya akan mengunjungi mereka lagi ya. Terima kasih Chef Abdul Rahman. Insyaallah sampai ketemu lagi. Semoga sama-sama. Dia sudah punya bisa bahasa Indonesia nih. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah kerjanya. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum. Selamat bekerja untuk kehidupan Indonesia.